Jumpa lagi di channel Toematan channelnya berbagi tutorial. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips atau semacam pengalaman pribadi yang saya temukan, yang saya dapatkan. Itu begini teman-teman, saya diminta tolong oleh rekan saya, tetangga, keluarga. Nah, diminta tolong untuk kasih nomor rekening saya karena ada yang mau kirim uang untuk rekan saya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah saya sudah kasih nomor rekening saya dapat pemberitahuan ada uang yang sudah ditransfer, yang sudah dikirim masuk melalui mobile banking. Itu uangnya sejumlah 3 juta rupiah. Nah, itu tepatnya di tanggal 1 November tahun 2023 itu. Nah, sekitar jam 11 malam, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, itu saya dari tempat tinggal saya itu, saya menuju ke ATM, ke mesin ATM, lalu saya mau mengambil uang tersebut untuk saya kasih pada rekan saya. Nah, setelah saya sudah sampai di ATM, di mesin ATM, nah uangnya kan 3 juta, saldo saya 0 rupiah, namun uang tersebut bisa ditarik semua. Nah, karena ATM saya itu adalah ATM prakerja, jadi bisa 0 rupiah saldonya. Nah, di situ kan ada pilihan nominal yang kita tarik itu, melakukan penarikan pertama itu batas 2.500.000. Nah, saya masukkan nominal 2.500.000. Saya colok kartu, terus saya masukkan PIN dan saya pilih yang nominal yang lain, dan saya ketikkan angka 2.500.000. Nah, saat saya melakukan penarikan itu, uang yang keluar dari mesin ATM itu keluar tidak beraturan. Ada 5 lembar keluar duluan, baru ada 10 lembar. Nah, jadi di saat itu ada yang langsung jatuh keluar dari mesin, langsung jatuh ke lantai di dalam ruangan mesin ATM itu. Jadi itu waktu saya panik, saya bingung, saya mau pilih yang jatuh, yang saya mau tarik yang keluar tidak beraturan. Akhirnya saya tidak fokus dan saya hanya dapat ambil saja itu 1.800.000. Nah, sisanya yang 700 itu dia masih terjepit di mulutnya mesin ATM. Nah, di mulutnya mesin ATM itu saya masih sempat pegang, di ujung uang itu. Nah, saya tarik namun keras, tidak bisa saya tarik. Nah, karena saya takut nanti uangnya sobek, saya lepas saja. Nah, ketika saya lepas, uang yang sisa 700.000 ini tertelan kembali. Nah, saat itu saya panik, gimana ya caranya. Sedangkan saya colok kembali kartu dan saya cek transaksinya di situ sudah melakukan penarikan 2.500.000. Di mobile banking juga seperti itu, 2.500.000-nya sudah kita tarik di transaksinya seperti itu. Namun uang yang berhasil yang saya ambil itu 1.800.000, 700-nya itu tertelan kembali. Nah, saya langsung keluar. Saya ini di mesin ATM-nya di Kupang, di Naikoten. Nah, saya langsung keluar, saya ambil motor dan saya menuju ke BNI Pusat di Kuanino. Nah, sampai di sana kebetulan ada security yang di Bank Pusat Kuanino itu 24 jam. Jadi saya tanya, "Kakak mau minta bantuan?" Nah, jadi dari security bilang, "Mau minta bantuan apa kakak?" Saya bilang, saya cerita, saya melakukan penarikan uang sebesar 2.500.000, tapi yang saya sempat ambil itu
hanya 1.800.000, 700-nya itu tertelan. Namun dari kakak security itu mengatakan bahwa sudah kakak pulang, besok saja baru kakak datang bawa KTP asli, buku rekening yang asli, boleh bisa bawa untuk ATM-nya. Nah, saya pulang, saya kasih tahu yang rekan saya, uang yang sebagiannya itu ada tertelan, tapi besok saya akan ke bank untuk saya pengaduan di sana. Nanti saya lapor di bank, di pihak bank. Nah, besok saya bawa ATM, bawa KTP asli, bawa buku saya ke bank. Sampai di sana saya ambil nomor antrian dan saya dipanggil oleh CS. Sampai di CS saya ceritakan sudah seperti yang saya sudah cerita dari awal video ini, teman-teman. Nah, setelah itu dari CS tanya, apakah kakak sudah telepon ke call center? Saya bilang belum, karena kalau kita mau telepon ke call center, kita harus, kalau misalkan pakai nomor handphone yang biasa, harus ada pulsa. Nah, karena saya tidak ada pulsa, jadi saya tidak telepon. Nah, dari CS langsung hubungi ke call center pusat. Nah, dan saya yang ngomong langsung, dan di sana nanti kita dikasih ada nomor seperti ini, teman. Ini nomor pengaduan kita. Nah, pengaduan kita. Dan setelah sudah putuskan teleponnya dengan call center, dari CS tanya, ada informasi apa? Saya bilang ada kasih nomor pengaduannya di sini, dan dari pusat masih sementara cek, dan kita harus menunggu paling lama 2 atau 3 hari atau 1 minggu atau juga bisa 14 hari. Nah, sudah, saya langsung minta terima kasih kepada CS yang sudah membantu, dan saya pulang. Nah, di tanggal 3 November itu ada transaksi yang masuk, ada keterangan yang masuk bahwa uang yang masuk itu ada 700.000. Nah, berarti betul uang yang tertelan itu kembali. Namun transaksinya ada, tapi di saldo tidak ada, di saldo nol, di saldo tidak ada uang yang masuk. Nanti sudah pas 14 hari itu ada uang yang masuk, tapi bukan 700.000. Uang masuk itu 350.000. Nah, di situ saya cek, oh ada transaksi mengenai error itu. Oh, ternyata uangnya sudah ada, walaupun masih sebagian. Jadi nanti di tanggal yang berikutnya lagi itu uangnya masuk lagi, 350 masuk, berarti sudah genap 700.000. Nah, di situ untuk yang saya sudah pikiran panik itu sudah hilang, karena saya merasa bahwa memang setelah kita mengadu, kita melapor ke pihak bank, ya pasti mereka akan bantu kita. Jadi terima kasih kepada pihak bank yang sudah membantu mengembalikan uang yang sudah tertelan. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman ini bagi teman-teman, bagi rekan-rekan semua yang suatu saat menemukan kendala seperti saya ini, jangan panik. Jangan takut bahwa uangnya akan hilang. Tidak, uangnya tidak akan hilang. Uangnya pasti akan kembali. Namun butuh waktu yang bisa sampai 1 minggu dan sampai 14 hari. Nah, jadi kita jangan panik. Nah, yang penting kita harus ke bank, bawa KTP, bawa ATM, dan juga bawa buku rekening asli. Nah, jangan yang fotokopi, kita bawa yang asli. Nah, di sini pasti akan beda. Contohnya kalau kita di kota A, kita tinggalnya di kota A, urus buku rekeningnya di kota A. Namun kita melakukan penarikan di kota B. Nah, dan di situ di kota B itu kita temukan kendala seperti yang saya temukan ini, berarti kita tidak bisa mengadu pada pihak bank yang ada di kota B. Kita harus kembali ke kota A, di mana tempat kita membuka buku rekening yang awal. Nah, kita tidak bisa di kota B kita mengadu atau melapor. Nah,
Oleh karena itu, teman-teman jangan panik, jangan putus asa bahwa nanti uang yang tertelan mau berapa banyak pun pasti akan dikembalikan oleh pihak bank. Nah, sekian tutorial dari saya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share